Halo teman-teman, kembali lagi di channel Edukasi Trading. Kali ini saya akan membahas mengenai liquidity. Yang pertama ada support resistant liquidity, yang kedua ada inducement liquidity. Tetapi saya akan membahas support resistant liquidity dulu ya. Nah, apa itu? Itu adalah sejenis manipulasi yang ada di market. Jangan lupa like dan subscribe, dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Oke teman-teman, kita langsung aja ke screen. Nah teman-teman, apa itu liquidity? Liquidity itu ibaratnya itu seperti bahan bakar atau bensin. Jadi konsepnya market maker itu, dia ingin kalau beli itu di harga murah dan jual itu di harga mahal. Jadi ibaratnya dia memecah harga dulu sebelum melakukan harga yang sesungguhnya. Supaya kenapa? Supaya mereka itu mendapatkan harga diskon. Seperti itu ya teman-teman. Itu hanya logika sederhananya. Nah, dalam analisa teknikal sendiri, yang pertama ada support resistant liquidity dan juga inducement liquidity. Nah, di topik video ini yang pertama kita akan membahas mengenai support resistant liquidity terlebih dahulu ya. Nah, di support resistant liquidity ada dua jenis, ada BSL atau buy side liquidity dan juga SSL atau sell side liquidity. Nah, buy side liquidity itu berdasarkan order ya, berdasarkan order para retail. Biasanya retail trader itu menaruh buy stop di area ini dan menaruh sell stop di area ini. Begitu. Di buy side liquidity sendiri, yang pertama ada di swing ya. Jadi liquidity itu adalah manipulasi sebelum melakukan harga yang sesungguhnya. Contohnya harga itu bergerak dari support atau dari swing low, membentuk harga high atau membentuk resisten. Ketika harga itu terkoreksi turun, nah biasanya kan kalau secara teori itu kita jual di resisten dan beli di support ya. Tetapi di market itu ada yang namanya manipulasi harga ya, atau dengan istilahnya itu liquidity. Nah, ketika harga itu menyentuh resisten, ya memang secara teori memang kita dianjurkan jual di resisten ya. Tetapi harga itu naik dulu, ya ibaratnya naik dulu untuk mendapatkan harga diskonnya, baru dia menjual. Para market maker itu menjual gitu. Nah, di sini itu tempatnya kita biasanya menaruh SL, para retail itu. Di sini menaruh SL kita itu ya. Nah, SL ini istilahnya itu disapu atau di sweep. Nah, ada istilah liquidity sweep. Nah, ini disapu dulu. Setelah mereka para market maker itu mendapatkan keuntungan, barulah mereka menjual ya. Harganya turun. Seperti ini ya. Ini di swing. Nah, pada posisi BSL atau buy side liquidity, yang kedua ada di equal ya,
atau yang hampir cenderung sama, atau dengan kata lain bisa dikatakan dengan double top equal high ya, atau EQH. Nah, di posisi seperti ini pada teorinya itu kan double top itu, maka kita dianjurkan untuk melakukan posisi sell. Memang benar. Tetapi kita harus memperhatikan juga area liquidity itu ya. Nah, biasanya kita menetapkan SL di area ini, di atas resistennya ya. Nah, biasanya di sweep atau disapu gitu ya, liquidity sweep. Baru market maker itu melakukan pergerakan yang sesungguhnya atau melakukan posisi yang sesungguhnya, begitu. Lalu yang ketiga, di posisi BSL, buy side liquidity, ada trend line liquidity. Contohnya seperti ini ya. Ini harga biasnya bullish. Lalu kita menentukan area support seperti ini. Di area support ini harga tuh turun ya, seperti ini nih. Harga menyentuh area trend line ini. Biasanya kita melakukan posisi buy. Nah, namun market itu biasanya melakukan liquidity ya di area-area ini. Memang tidak selalu terjadi liquidity, tapi liquidity itu sering ya. Bisa kita lihat di market nanti ya, di chart contoh-contohnya. Nah, sekarang di posisi SSL atau sell side liquidity. Nah, sama seperti halnya di resisten, di support juga sama ya di sini. Ini di swings dari harga high membentuk harga low ya. Jadi di resisten membentuk support. Nah, ketika harga itu naik dan kembali ke harga support, kita akan melakukan buy biasanya. Tapi sebelum itu biasanya terjadi manipulasi dulu untuk mengambil SL di sini. Baru market itu melakukan pergerakan yang sesungguhnya. Nah, di SSL yang kedua ada yang namanya equal atau equal low ya. Atau bisa disebut juga dengan double bottom. Ya, biasanya kalau ada double bottom seperti ini kan, ketika menyentuh area supportnya ini, kita akan melakukan buy. Tetapi sama ya, di sini adalah area-area liquidity. Dan ini juga di resisten trend line sama ya, karena ini biasnya bias bearish. Seperti ini strukturnya. Dari harga high membentuk low, membentuk lower high, membentuk lower low ya gitu, seperti itu. Dan ketika harga itu menyentuh trend line, resisten trend line ini kan biasanya secara teori itu kita akan melakukan sell karena ini adalah resisten. Tapi memang betul, tapi sering terjadi liquidity di sini, di area ini. Mengambil dulu SL, lalu melakukan pergerakan yang sesungguhnya. Nah, sekarang kita lihat contohnya di market. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya. Ini ada contoh untuk trend line liquidity.
Di sini juga teman-teman bisa lihat ya, di trend line liquidity ini ada beberapa yang berhasil ya, seperti ini nih, menyentuh support trend line. Ada beberapa yang berhasil, namun ada juga yang sebagai liquidity di sini. Ini harganya di sweep dulu. Biasanya kan menaruh SL ketika menyentuh ini di bawah ini biasanya kan. Di bawah support ini kan biasanya. Di area-area ini. Atau juga di area-area ini. Nah, ketika di sini menyentuh support trend line ini, buy kan. Ternyata harga itu memanipulasi dulu, turun dulu ya. Sehingga SL di sini kena, atau juga yang breakout trend line ya, disangkanya ini akan turun karena breakout. Akan turun ya, karena breakout. Yang breakout trend line. Kan ada jenis trader itu yang breakout ya. Nah, di sini ternyata harganya itu tetap naik ya, tapi dia mengambil liquidity terlebih dahulu baru dia naik. Dan naiknya tuh ke sini juga ya, ke resisten ini. Nah, kita tarik dulu garis biar kalau tadi kita posisinya di sini mengambil posisi buy, terkena SL baru naik ya. Itu naiknya dari sini ke sini tuh berapa pips itu? Lumayan lah, 30 pips. Nah, ini contoh trend line ya. Kita cari contoh yang lain. Nah, teman-teman, ini contoh di equal high ya, atau EQH. Nah, di sini ada equal high. Kita tandai EQH ya. Nah, bisa teman-teman lihat ketika pola double top ini ya, jika trader support resisten itu biasanya kan kalau ada double top gitu ya, atau equal high, akan melakukan posisi sell. Memang betul, tapi ada area liquidity di sini ya, biasa SL para retail trader tuh di sini biasanya. Dia men-sweep dulu. Sweep setelah liquid baru melakukan pergerakan yang sesungguhnya, turun. Seperti itu teman-teman. Nah, kita akan mencari contoh di swing. Nah, di swing banyak ya. Biasanya di swing point itu di time frame besar. Nah, seperti ini. Ya, ini swing. Ketika menyentuh swing, kita melakukan posisi sell. Memang betul, tapi ada liquidity terlebih dahulu. Ya, di sini.
dapat liquidity atau SR Hunter. Tapi maksudnya SL Hunter ini bukan broker yang memainkan ya. Tapi memang pola market seperti itu. Market akan mencari liquidity dulu ya. Karena sebagai bahan bakar mereka, ibaratnya mereka ingin mendapatkan harga diskon lah, seperti itu. Jadi ibaratnya dia kalau mau jual pengen mendapatkan harga di harga mahal gitu. Dan kalau beli dia pengen mendapatkan harga semurah mungkin, ibaratnya begitu ya. Nah, biasanya teman-teman harga itu sebelum melakukan pergerakan yang sesungguhnya itu membentuk area SND ya, atau supply demand biasanya. Barulah harga itu melakukan pergerakan yang sesungguhnya. Oke lah, kita cari ya. Nah, ini nih ya, di swing point ini bisa teman-teman lihat setelah harga itu menyentuh swing dan mendapatkan liquidity, harga itu membentuk base ya di sini. Nah, ini terbentuk area supply. Jadi teman-teman sebelum melakukan open posisi, teman-teman harus melihat dulu apakah sudah terjadi area SND atau belum. Begitu. Jadi jangan langsung teman-teman eksekusi. Coba kita lihat contohnya di support trendline atau di trendline ya. Kita cari di trendline contohnya. Kita akan cari supply demand-nya di sana. Nah, ini yang tadi ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat harga itu memanipulasi membentuk area SND di sini ya. Tapi ini SND ini kecil. Lalu karena ini biasnya bullish, maka teman-teman kalau teman-teman belum mengerti mengenai bias, teman-teman bisa lihat di video channel ini ya, mengenai market structure. Mengenai bias itu ya, terjadi break of structure. Nah, itulah untuk mengidentifikasi tren. Nah, jika teman-teman menggunakan trend line ini, teman-teman harus bisa mengidentifikasi biasnya ya. Apakah ini biasnya bullish ataupun bearish gitu. Nah, ini terjadi break of structure ya. Break of structure seperti ini banyak. Berarti biasnya bullish gitu. Biasnya bullish. Dan teman-teman bisa lihat di playlist mengenai internal dan external structure. Karena itu ada hubungannya di video ini tuh dengan change of character ya, atau perubahan tren. Nah, kalau ini bisa dikatakan chok, tapi ini chok minor. Begitu. Nah, kalau sudah terbentuk SND seperti ini, barulah teman-teman bisa eksekusi, teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan metode trendline seperti ini. Terjadi SND, nah berarti market itu sudah ada indikasi atau konfirmasi untuk melakukan pergerakan yang sesungguhnya.
Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini hanya sebagai pengetahuan saja teman-teman. Sebaiknya teman-teman itu memperhatikan market structure. Market structure dan juga area point of interest. Apa itu point of interest? Jadi point of interest itu area penting seperti supply demand, order block ya. Imbalance ya. Sudah ada kan di playlist channel ini, teman-teman bisa lihat. Nah, disitulah teman-teman Nah, teman-teman, video ini hanya sebagai pengetahuan ya. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman harus mengetahui satu lagi ya jenis liquidity, yaitu inducement. Nah, ini akan ada hubungannya kembali dengan market structure nanti di metode smart money concept ataupun di metode price action. Begitu. Jadi tidak cukup hanya di video ini saja ya. Nanti ada di video lanjutannya. Oke, jika teman-teman ada pertanyaan mengenai support resistant liquidity, boleh teman-teman tulis di kolom komentar, teman-teman ya. Nah, ini hanya untuk identifikasi ya, seperti itu jenis-jenis liquidity support resistant. Ya, gunanya supaya teman-teman paham alur market. Itu dan cara kerja market seperti apa gitu. Oke teman-teman, segitu aja videonya untuk support resistant liquidity, dan lanjutannya ada di video berikutnya di inducement liquidity. Oke teman-teman, support terus channel ini supaya channel ini terus berkembang. Jangan lupa like dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya ya teman-teman. Oke, sampai jumpa, salam profit.